Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ketemu lagi di webinarnya Sahabat Baik katanya. Dengan saya Ivan aka Wazilah tentunya ya. Buat teman-teman juga yang udah nyaksiin di live IG-nya, selamat datang. Selamat menyaksikan juga di live Uma juga ya. Nanti juga kalau misalnya teman-teman nggak sempat nonton, bisa juga disaksikan di tayangan ulangnya di YouTube ya, YouTube channelnya Wazilah and Family ya. Nah, hari ini mau ngapain? Mau ngapain? Kali ini kita ngomongin tentang public speaking itu apa, juga content creator itu apa, bersama dengan ahlinya langsung di sini ya. Dia adalah sahabat Ivan, sahabat lama ini udah mungkin 10 tahun lebih mungkin nggak ketemu baru kali ini kan. Oh, wow. Masih sahabat diklaim nggak ini tuh sahabat? Juga. Saya ini lagi sahabat-sahabatan aja ini. Nanti kita langsung tanyain lah. So ya, tepuk tangan untuk Kang Yudi Revan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Pan, sehat kan? 10 tahun gini, ada ya? Gini kalau MC, jadi dia yang nanya saya. Aset dibaliknya. 10 tahun ada ya? 10 tahun, is it? Ya. Saya nikah aja kan udah 4 tahun lebih, nggak ketemu. Ngeband-bandan zaman itu 3 tahunan. Ya adalah kayaknya 10 tahun benar. Saya jadi video klipnya Ivan. Nah, iya, itu 10 tahun. 10 tahun. Wow. 10 tahun masih tirus dulu. Iya. Dulu belum ada yang namanya belum hits yang namanya skincare ya. Iya. Sekarang kan bapak-bapak juga wajib kayaknya. Wajib. Selain filter IG itu. Bentar saya mau ralat dulu ah. WhatsApp boleh. Ahli apa? Public speaking, ahli konten itu. Bahkan Aku sebagai juga belajar. MC kondang gitu lihat Iya, di mana-mana kondangan oke. Amin, gitu ya. amin. Terus di provinsi Jabar, terus di Diskop Info. Wah. Tapi ada yang satu yang enggak. Provinsi Papua belum. Jauh. Jamaah ya. Iya. Jauh. Nah, sehat-sehat. Sehat alhamdulillah. Seneng banget ada foto aku di sini. Ya ampun, menit terharu gini. Ya ampun, terima kasih sahabat baik, terima kasih. Terima kasih ya. Yaudah tuh kalau gitu ya. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udahan lagi ini. Oh iya, sahabat lama. Mang Yud. Ya. Saya manggilnya Mang Yudi aja kayaknya. Siap, santai lah. Enak. Asal olah Kalau bibi. bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu lebih ke apa ya? Akang gitu ya. Nah. Mang Yud, kalau Ya. ngobrolin tentang tadi kan public speaking gitu ya. Kalau itu belajar public speaking itu apa sih awalnya gitu yang harus dipelajari? Nah, kita ngobrolin dulu public speaking Nah, itu ya. Public speaking teh kalau bahasanya saya mah biar lebih simpelnya mah adalah teknik bicara. Bicara tuh ada seninya. Ya, kalau misalnya ngomong-ngomong teh iya bener gitu. Kalau misalkan chit-chat ngobrol biasa mah kan kaditu kadieu. Iya. Ya, ngalor ngidul. Tapi kalau misalnya kita berbicara pada publik di acara tertentu itu pasti ada seninya. Itu ada ilmunya. Nah, iya. That's why public speaking is an art menurut saya mah gitu Seni ya. itu teh. Seni. Nggak ngerti bahasa Inggris. Ngerti lah. Ngerti. Bisa ngerti. Apa? Arti. Kalau nggak ngerti ada terjemahannya. Iya. Iya, ini dia. Lanjut. Iya, seni. Jadi nggak sembarangan, kita harus ada apa ya, kayak pattern-patternnya gitu. Nggak mungkin kita acara, let's say gini ya, contohnya ketika kita ada peresmian apa ya, contohnya peresmian jembatan yang acaranya teh formal ceritanya teh, terus nggak bisa kan kita di depan menteri, di depan presiden gitu kita. Iya. Sekarang saatnya kita meresmikan jembatan, semuanya yuk boleh ke depan yuk. Gitu kan. Iya kayak gitu. Itu kan beda gitu maksudnya tuh. Gitu. Kita potong pita ya sekarang ya. Yuk siapa menteri yuk 1 2 3 potong. Nggak mungkin gitu. Kan ada seninya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, kita akan beranjak ke acara selanjutnya yaitu peresmian jembatan. Dimohon Pak Menteri tentunya untuk memotong pita sebagai tanda resminya dari jembatan ini, misalnya gitu kan, gitu. Di apa ya? Di enak-enak lah suaranya gitu. Enak-enak itu. Tergantung dengan segmennya juga mungkinnya dengan. Betul. Based on acaranya apa nih kira-kira? Non formal atau formal gitu. Kalau formal ya harus menyesuaikan juga dari mulai pakaian, dari mulai suara, dari mulai attitude atau gestur gitu ya. Dibanding dengan acara yang misalkan let's say kalau zaman baheula adalah apa ya, Bandung Clothing atau Kick Fest gitu kan.
itu beda banget. Beda banget itu pasti formal gitu ya. Yes. Terus kalau misalnya public speaking ini kenapa sih harus dipelajari? Apa semua orang wajib itu pelajari public speaking seperti kita atau anda mungkin? Wajib sih enggak, tapi public speaking ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Iya, Contoh, kita kalau lagi kuliah kan ada yang namanya sidang. Sidang. Sidang itu public speaking. Ketika kita ngelamar pekerjaan itu public speaking. Ngelamar jodoh juga itu perlu public speaking. Ngelamar jodoh bener. Nanti kan jangan sampai pulang. Lamaran nikahan, kenapa kalau misalnya di acara nikahan itu ada seren sumeren, penyerahan CPP dan penerimaan CPP gitu ya. Itu kan ada tekniknya juga gitu ya. Kalau muncul orang mah naon sih gituan, udah aja lah saya menyerahkan nih cowok, tapi kan harus ada maksud dan tujuan yang harus disampaikan gitu. Nggak semena-mena langsung nih saya menyerahkan CPP udah ya, itu jadi tanggung jawab kamu. Nggak gitu juga, Gitu ya. ada seninya. Tapi banyak banget ini seni Begitu. yang harus di dia. Kamu mau nanya tadi kayaknya? Ya, jadi Ngomong wajib aja kalian dulu. Bentar saya yang nanya. wajib sih enggak, tapi kita membutuhkan. Ya, membutuhkan. Iya. Gitu. Terus kalau untuk usianya sendiri nih, menurut kalau kita untuk belajar public speaking, ada nggak sih usia-usia yang enaknya nih dari usia sekian gitu, atau mungkin yang 60 tahun kayak dia bisa gitu? Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Public speaking tidak mengenal umur. Hmm. Kalau kita tahu ada lomba pidato anak kecil gitu kan ya. Iya. Kita tuh udah public speaking gitu. Terus kalau 60 tahun ada presiden Amerika geus kolot gitu kan, tapi masih public speaking gitu. Jadi tidak mengenal usia. Jadi tidak mengenal sebetulnya. usia, mau sedini mungkin sudah dikenalkan ya lebih bagus. Berarti Bagus kan dia sedini siap mungkin ya. nih untuk menghadapi dunia yang fana ini gitu Iya. kan gitu. Maksudnya teh kalau misalnya ada acara-acara apapun, jadi dia siap gitu. Siap ya. Gitu. Mau udah tua juga, saya mah udah tua atuh, geus era atuh Nah, diajarna. iya kan biasanya kan benar. usia senja Nah. gini. Dia tuh nunjuk-nunjuk ya. Oh, sebenarnya. Saya Aku kan mah udah selalu sok pohoan, sok pohoan gitunya, masih bisa tuh belajar, bisa. Bisa aja. Better late than never, cenanya Nah, gitu ya. betul Lebih baik sekali. terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi belajar aja Iya. dengan ini. Iya. Saya mau nanya dong. Boleh. Jadi gini Kang. Coba kalau nanya namanya siapa, dari mana, nomor KTP-nya. Iya. Nama saya Agung, saya dari Sahabat Baik, nomor KTP itu rahasia. Takut. Bisa di ini pakai pinjol. Waduh, Oke, silakan. Agung, apa Ini mau ditanya? kan kita juga ini ada kita Sahabat Baik itu kan komunitas, sedangkan itu sosial nih salah satunya. Kita juga kadang kita juga itu kita juga butuh pelatihan kan, mungkin Ya, ini lebih ke kita ini introducing lah. Ya. Depannya apakah pelatihan apa aja, kita kan harus ada pattern-patternnya tuh, mungkin harus Ya. dari dasar kayak gimana gitu. Betul. Karena kadang kita juga saya nawe bahasa teh kalau ketemu dengan Ya, orang, betul. apalagi Ya. kemarin harus ada ketemu dengan dari pemerintah, dengan salah satunya dengan entitas pemerintah, yayasan pemerintah, itu kan lumayan juga kalau public speakingnya nggak ada gitu. Betul. Oke, Suganto tadi nanya, gimana kalau misalnya kita ada pelatihan, terus akan ngajarin kita? Gitu. Itu enggak halus ini. Itu di belakang ini justru gitu. Justru sekarang kan ini pengalaman dulu kan. Kan makanya kenapa masih IG nggak terdaftar gitu. Di belakang kita semua. Ya. Sebetulnya ya gitu, dari basic. Pelatihannya dari basic dulu. Kita gimana caranya untuk menimbulkan kepercayaan diri. Karena itu yang penting. Kalau misalnya udah percaya diri, berarti kita bisa mastery yang lainnya, bisa menguasai yang lainnya gitu ya. Berangkatnya dari pede dulu. Kalau nggak pede ya udah gitu. Kalau misalnya saya mah nggak pedean, nggak apa-apa. Iya sama. Practice kayak make itu perfect. juga. Pedean, memang. Practice make perfect. Jadi terus latihan untuk dapetin si pede kita teh di mana nih gitu. Udah saya kalau misalnya flashback ke beberapa tahun yang lalu mah gitu, setelah 10 tahun teh misalnya flashback lagi 5 tahun, saya adalah tipe mahasiswa yang pendiam, yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu, udah gitu, berinteraksi sama orang seperlunya gitu, nggak ada kepikiran bisa ngomong di depan banyak orang, di depan mic gitu, sampai ke masuk ke radio, sampai jadi presenter TV gitu, itu nggak kepikiran pertamanya gitu, tapi ketika ada kesempatan, wah ini kalau
kalau Yudi sendiri sih orangnya suka challenge. Ya. Ini challenge banget nih. Oke, gua nih nggak bisa apa-apa. Gua suka belibet kalau ngomong Nah, gitu kan. itu belibet Blok 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 gitu. Ya, oke, sip. Kadang bahasanya juga ngulang-ngulang aja ya tuh. Betul, Ya, betul. ya. Kadang repeat ya. Iya. Repeat, Iya, eta deui gitu. Tapi dari situ belajar sedikit-sedikit. Oh, oke, sip. Sampai ke kemarin mikir, wow, what long journey gitu ya. Perjalanannya panjang banget nih untuk dari si Yudi yang pendiam ini teh sampai sekarang teh geningan gitu ya. Oke, bisa kieu teh gila perjuangannya ternyata. Appreciate myself gitu ya. Kalau bisa, wah, tangan ini mah. Iya. Banget ya. Dan ini juga jadi motivasi buat kita Iya, semua iya. bahwa semuanya juga mungkin, nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Iya. Kalau kita mau nyoba. Gitu. Karena saya tuh tipe tuh nggak hanya nulis, ngomong juga tipe kadang-kadang. Tapi Betul. untuk Banyak aku saya kayak gitu juga gitu. sama gitu. Tek nyebut betul jeung benar jadi benua. Benua. Kalau misalnya untuk Aku nggak bagi bener. sebagian orang yang introvert kan susah banget gitu ya. Hmm. Kayak saya juga. Enggak, kamu nggak introvert. Betul, Enggak, saya kalau enggak. kalau di tes itu introvert, kan gimana gitu ya kadang ya Ya, satu karena saya ngajak pertanyaan itu. banyak ini santai aja. Ya gitu. Banyak juga yang introvert gimana bisa nggak sih? Ya. Karena bisa, pasti semua orang bisa. Karena kenapa? Karena pada suatu saat mereka nanti dihadapkan dengan publik. Betul. Gitu. Pasti Mau nggak dalam mau itu pasti. benar istilahnya gini lah, siklus manusia dari mulai bayi sampai dengan dewasa itu pasti ada 1 atau 2 kali berbicara di depan publik. Gitu. Pasti ada. Gitu maksudnya. Jadi Jadi itu mau aja. Kamu tahu nggak kalau Isyana Sarasvati itu dia tuh introvert? Enggak tahu. Serius? Tahu. Keren kan? Bisa ternyata. Iya. Padahal itu efeknya. ya gitu. Jadi maksudnya teh bisa dipelajari nggak public speaking? Bisa. Terus buat orang introvert pendiam bisa gitu, asalkan mau belajar itu sih yang penting mah gitu. Kita mau belajar kemauan ya. Iya. Iya. Nah, kalau tadi kan ngomong-ngomong tentang public speaking nih. Ya. Sekarang kan tadi kan temanya tentang konten creator gitu juga ya. Waduh. Iya. Ngomongin tentang konten creator. Nah, Ada nggak sih kalau misalnya sisi gelapnya sebagai konten creator itu apa? Gelap tahun lah gitu. The dark side. Banyak. The dark side-nya adalah Iya, bikin betul. konten ketika PLN mati. Nah, Itu nah, kan dark side. Gitu. benar. Listrik gitu ya. Kan kan banyak juga nih kalau misalnya apa? Ya. Teman-teman juga suka ngeliat jadinya tuh asalkan ngejar konten gitu ya. Jadinya apapun dijadikan konten gitu. Ya. Nah, ada nggak sih misalnya buat menghilangkan itu gitu? Kan Eh, banyak juga kasus kalau ngomongnya ke sana tuh Iya, kan ini kamera. Oh, ada kamera. Saya mau benci kamera. Untuk menghindari itu kadang kan misalnya sama pasangan sama istri, nah nanti dijadikan konten gitu kan ya. Untuk menghilangkan itu kumaha gitu. Oke, menghilangkan semuanya jadi konten gitu. Iya, Everything is bisa konten. sudah melekat gitu konten kreator teh ulang. Heeh. Jadi nanti kudu dijadikan Nah, konten. itu mas sebenarnya balik lagi ke kreatornya masing-masing. Dia bisa memilah dan memilih kira-kira mana nih yang jadi pantas buat konten, mana yang enggak. Gitu ya. Kalau misalnya Yudi kalau bikin konten, balik lagi nanya dulu, ini bermanfaat nggak buat orang lain? Oh. Kalau misalnya bermanfaat, itu. ya oke bikin konten. Kalau misalnya ini enggak, cuma ajang buat pamer atau apa gitu, kayaknya enggak deh gitu. Nggak usah dipublish aja gitu. Pastiin konten itu Bermanfaat Bermanfaat. buat orang, karena itu kalau misalnya di konten kita menghadirkan kebermanfaatan gitu ya, itu kan kita juga dapat pahala gitu kan, Iya, bener nggak sih? Iya, Gitu. jadi niat, balik lagi ke niatnya. Nah. Niatnya mau apa sih kamu teh mau jadi apa kita mau jadi apa? Nah gitulah pokoknya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan juga boleh ya. Boleh. Nanti bisa di share aja di IG-nya atau di aplikasi umumnya juga itu udah mulai banyak lumayan. Oh asik. Asik. Bener loh ini 10 tahun yang lalu saya ngewawancara Ivan, sekarang Ivan ngewawancara saya. Dunia terbaliknya bener ya. Berjalan teh bener ya. Seperti roda teh gini kan. Sakin atau tak kemana? Bakat kubutuh segala we. Nah, balik lagi kalau ngomongin tentang konten kreator, tantangannya nih yang terbesar tuh apa? Tantangannya adalah harus punya pemikiran-pemikiran yang kreatif,
yang kalau bisa mah beda sama yang lain gitu ya. Kalau misalkan emang stuck banget, kita juga kan sebagai manusia suka stucknya. Betul. Kira-kira Pasti. konten naon deui gitu ya. Ya paling balik lagi ke jurus terakhir adalah ATM, amati, Amati, tiru, dan modifikasi. modifikasi. Kalau misalnya Jadi nggak apa-apa ya itu sebetulnya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, itu mah kan modifikasi mah kan maksudnya kan dari konten original terus kita sadur terus kita tambahin apa gitu ya, nggak 100% jiplak gitu ya. Tapi ada bagusnya juga kalau misalnya menyertakan kredit, misalkan dari mana ngambilnya gitu. Sumbernya ya. Inspired by gitu ya. Betul. Menghargai banget itu harus. Ya, harus dong. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya nggak? Belum nih, belum ada. Belum ada. Boleh buat Sok, teman-teman. kita Boleh. tungguin yang nanya 7 hari 7 malam. Ini Yang mau ngucapin nanya, juga. oke. Terima kasih juga buat ini nih Enkua. Oh, Enkua, wow. Bunda, Dari ini ke kue. dari mata air tertinggi di Jawa Barat. Iya, Mantap. ya. Ini kan atuannya enggak itu kosong. Karena tuanya udah habis. Terima kasih, enak banget itu kopinya. Bisa beli ya. Nah, kalau untuk mencari ini, mendapatkan inspirasi itu Hah? dari mana aja sih? Banyak scroll. Scroll. Kalau di handphone ya, Iya. banyak scroll. Kita punya aplikasi, let's say kalau misalnya kreator itu nggak gimana ya bahasanya gini. Kalau misalnya kreator itu pasti dia punya lebih dari 3 akun media sosial. Ya. Contoh misalkan Yudi kreator nih pasti punya Instagram, punya Facebook, yang dasar dulu nih Twitter 3 misalkan. Nah sekarang lagi hits TikTok. TikTok pasti ngikutin. Ada lagi aplikasi yang namanya Hello. Terus YouTube gitu ya. Pasti itu semuanya at least punya. Kalaupun punya tapi nggak aktif gitu, ngelihat buat inspirasi doang gitu. Pinterest lah gitu. Iya. Dilihat-lihat kira-kira apa yang lagi happeningnya, apa yang lagi hits Trending ya apa gitu. ya. Ya kita bisa. Oh iya oke. Ini dapat ide dari sini nih, kita kembangkan jadi apa kira-kira gitu. Terus Gitu. kalau untuk jadwal feed kayak gitu, itu emang harus diatur banget. Nah, Gimana ya? kalau misalkan Yudi di pemerintahan sebagai konten strategis juga, kebetulan di Diskominfo Jabar sama jabarprof.go.id, ini adalah website resminya Jawa Barat. Jadi kita tuh tiap minggu tuh bikin konten plan namanya. Ya, Jadi ada rencana hari Senin mau posting apa, Selasa posting apa, sampai dengan hari Minggu depan. penting Gitu. Jadi kira-kira nih yang lagi hits apa tentang vaksinasi. Oke, kita bikin campaign-nya tentang vaksinasi. Riset juga itu ya berarti ya. Research dan data. Data. Ya, oke, di data. Jadi kalau kata Kang Emil mah cenah ya, a good data, good decision. Nah, Gitu. Jadi kita nih punya data semuanya, kita olah nih. Gitu, kita olah, jadiin kira-kira apa. Contoh misalkan yang terbaru ini kalau di Jawa Barat ada petani milenial. Petani milenial tuh apa, dikasih tahu sama warga Jabar, terus keuntungannya buat jadi petani teh apa gitu. Nah, itu yang dibikin gitu. Terus bulan April kita teh menghadapi yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi si Jawa Barat ini dipilih sebagai tuan rumah dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia selama 1 bulan tuh dari April. Nah itu kita tuh gimana caranya buat nge-campaign itu ke orang-orang. Jadi bangga sok tuh UMKM Jawa Baratnya barangkit gitu dari pandemi teh gitu ya. Apapun barangnya, mau produk mau jasa gitu. Nah ini tuh salah satu yang menguatkan perekonomian kita ceritanya mah gitu. Gitu. apa tadi kamu mau nanya? Enggak, Nanya itu langsung bebas. langsung. Di sini bebas kok nanya. Lanjut dulu. Oh, lanjut dulu, boleh. Nah, buat teman-teman juga ini Ya. kalau misalnya yang di aplikasi UMA kan sekarang ada fitur ini donasi. Jadi Oh, bisa oke. mengaktifkan. Iya. Ini bagus banget. Bisa mengaktif untuk bagi para konten kreator sangat bermanfaat. Jadi bisa mengaktifkan fitur donasinya. Jadi Nah. misalnya teman-teman. Ayo teman-teman donasi ya. Bener. Jadi gini nih, buat teman-teman konten kreator yang dapat endorsan atau yang sudah monetize, jangan lupa 2,5% itu Nah. adalah zakat ya, Betul. zakat untuk membersihkan harta kita. Nah. Ada haknya anak-anak yatim, tentunya di situ 2,5% tong hilap. Dong hilang Wah, ya. Mantap. Mantap. Salurkan ke Yayasan Geraha Doma Indonesia. Iya. Apa? Tadi Apa? kamu apa? Oh, oke, aku
aku boleh nanya nggak? Boleh dong, Oh, so. ini udah percakapannya. Nggak udah. Panjang ini. Banyak. Masih panjang ini. Masih panjang. Ya udah ini sampai 7 hari. 7 hari malam ini. Ini baru episode 1. Kita memecahkan rekor kok 7 hari siaran. Boleh ya? Ya, Tidur boleh. gitu ya. Jadi kan sekarang itu kadang Namanya tuh siapa tuh? Oh ya, namanya Mela. Well, oke. Apa sih sekarang itu kan sosial media itu banyak digunakan sama usia-usia, ya bukan usia remaja atau dewasa aja, anak pun gitu ya. Nah maksudnya ada tips nggak bagaimana kayak menggunakan media sosial itu dengan bijak? Karena kan orang dewasa pun kadang menggunakan sosial media itu nggak bijak kan. Nah mungkin ada nggak kayak tips atau apa ya, info lah untuk orang-orang yang menggunakan sosial media di usia dini sampai usia dewasa gitu, untuk supaya menggunakan sosial media dengan bijak. Oke, sebenarnya gini, di tiap media sosial tuh ada yang namanya community standard atau peraturan-peraturan. Misalnya di situ teh, apakah saya sudah berumur 18 plus gitu, gitu kan? Nah, itu untuk mengatur regulasi bahwa si media-media tersebut teh kalau misalnya si umurnya belum mencukupi itu tidak boleh sebetulnya. Tapi kan orang Indonesia mah gitu ya, maksudnya teh ya. Bukan orang Indonesia, orang-orang saya gitu ya. Orang saya di negara sana gitu ya. Di Wakanda atau di mana kan gitu ya gitu. Misalkan anak SD udah punya Instagram, gitu, udah punya Facebook, udah punya TikTok malahan ya. Joget-joget kikit tuan tadi. Nah, benar. Kagum deh. Itu sebagai inspirasi. Ya itu. Aku punya TikTok, udah tua juga. Nah, gitu. Jadi balik lagi nih, kalau misalkan si anak kecil tuh udah pakai media sosial, balik lagi berarti ke orang tuanya. Sejauh mana sih orang tua ini mengawasi anaknya untuk ngedapetin yang namanya media sosial? Kalau misalkan orang tuanya yang ngerti juga gitu ya, pasti dia nggak ngebolehin. Karena di community standard itu, di peraturan yang ada di tiap media sosial itu ada regulasinya gitu. Regulasi ya. Gitu, karena kan di situ kalau misalkan yang dewasa, let's say gitu ya, dia dapat endorse-nya rokok, terus keliat sama anak kecil, Nah, iya. kan itu nggak boleh Nggak boleh. sebenarnya gitu. 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 Ya. Jadi kayak ini konten-konten saya itu sebetulnya itu kan 18 ke bawah ya. Jadi kamu nggak boleh lihat. Konten-konten. Enggak. Jadi kalau misalnya film mah ya ada PG-13, Ya, iya. ada plus 21, ada plus 18, itu teh kenapa gitu ya? Bukan sekedar logo atau tanda jangan 18 plus gitu, tapi untuk membatasi bahwa si adik-adik kita yang di bawah umur ini tidak boleh loh gitu mengkonsumsi media ini, tidak boleh orang tua loh. juga gitu. penting banget itu. Bener, harus atau itu mah. Jadi, jangan dibiarkan. Begitu Teh Mela. Begitu Teh Iya, Mela. Bang. Oke. Apalagi itu? Terus tadi teh apa? Orang dewasa apa? Menyalahgunakan? Sama aja itu tadi. Oh, sama aja. Iya, Sama cuman aja. Ya, ya, gitu. maksudnya itu lebih netizen gitu loh, Kang. Iya, iya. Nah, kan kalau misalkan ya gitu netizen Indonesia itu kan lumayan Netizen ya luar julid. biasa. Ya balik lagi sih karena kita teh ya sebagai manusia yang hidup di dua alam gitu ya, di hidup secara konvensional, Betul. secara kieu gitu Iya, ya, iya. secara virtual Nah. ya lewat media sosial. Tah, kalau misalnya di kehidupan nyata mah ada yang namanya etika. Kalau misalkan di media sosial ada yang namanya etiket. Oh, etiket ya. Ya. Iya. Self etiket. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan sama aja semua pengguna media sosial juga manusia. Jadi kita tuh jangan ngomong kasar, jangan sampai menghardik, jangan pokoknya mah sara lah, jangan sara lah. Dan mereka juga sama gitu sebenarnya mah, walaupun akunnya misalnya apa gitu ya, Lesti bla bla lover bla bla bla, tapi tetap kan yang ngejalaninnya mah manusia gitu. Tapi kenapa ya kalau misalnya yang pesan-pesannya tentang toksik, tentang gitu kayak gitulah ya, lebih cepat viralnya daripada Nah, itu karena kriteria kita sebagai orang Indonesia. Bukan Indonesia. Orang di sana. Indonesia mah Indonesia mah nggak gitu soalnya pisan. Oh, netizennya juga kan kemarin dianugerahi penghargaan Iya, sebagai betul. netizen paling sopan. Paling sopan Nah, banget. gitu ya. Insya Allah lah Baik. pokoknya mah. Paling sopan. Ya gitu maksudnya teh. Jadi balik lagi ke kitanya sebenarnya mah gitu, memanusiakan
orang seperti apa gitu, balik lagi. Dia begitu juga karena ada pasarnya mungkin. Iya. Kalau nggak ada pasarnya nggak akan kayak gitu. Cuma Nah. kalau baik-baik semua ya. Awas gitu, hati-hati ITE ya. Iya, Gitu. ITE, Paling betul. penting, ITE. Nah, makanya wajilah. Enggak, saya udah kenyang makan bakso. Jadi nih, balik lagi nih. Jadi di rakyat di negara saya mah gampang terhasut, gampang terkena hoax gitu, karena sesuatu yang bombastis teh ya, itu teh Gampang wow banget, gitu, ya. gampang banget gitu. Apalagi kalau misalnya tentang konspirasi itu tuh jadi makanan yang mantep banget nih gitu. Apalagi masuk ke ibu-ibu gitu ya. Nah, Udah panjang. dek hoax, dek bukan, ramai Share. bahas ikatan cinta mah gitu. Oh, iya. Panjang namanya. Gitu. Gitu. Tapi Sebatang. Bukan tipe. Bukan tipe. Ini sampai di sini tuh Manusia nyambung. Seberapa penting Nah. peranan maksudnya konten kreator untuk menangkap hoax itu deh. Sejauh mana sih peranannya gitu? Sejauh mana mungkin itu tanggung jawabnya masing-masing, tapi kita bisa lihat nih kalau misalkan kita sebagai konten kreator menyebarkan hoax ya, berarti itu berpengaruh pada kredibilitas kita. Ya, Kredibilitas. kepercayaan orang-orang terhadap akun kita nih. Si Emma Sama hoax wae. Hoax. hoax wae gitu kan. Nah, itu kan keuntungan mungkin feedbacknya adalah kalau misalnya orang dari 10 ini yang satu suka nge-hoax gitu ya, 9 orang ini dapat endorsan nih dari produk, yang satu kagak karena nyebarin hoax gitu kan. Produk juga kan nggak mau dicap kayak gitu. Palingan kewajiban Gitu. dapat produk. Dia punya provokasi. Hoax kan provokasi. Panas. Sekarang itu agak pada kabur. Ya gitulah kurang lebih ya maksudnya. Ada yang mau nanya nggak? Saya mau tanya. Sok. Siapa namanya? Saya Ikram. Oh, Ikram. Dari tadi di sini. Oke, sebenarnya dari keluarga baik-baik. Ah, iya. Belum nikah ya? Oh, iya, saya. Apa? Belum nikah? Belum. Oke, sip. Yang butuh jodoh silakan hubungi. Ini akun Ikram apa Instagramnya? Masih sekolah, Ikram jangan. Masih sekolah. Pratama. @Ikram Pratama. Nah, sok. Oh iya Kang, mau nanya baik nih ke judul ya. Semua boleh ngonten, semua boleh jago ngonten. Nah, ini ketika ada orang awam gitu yang belum tahu apa-apa tentang cara editing, cara buat desain gitu, tapi pengen ngonten gitu, dimulai dari mana nih kira-kira? Dimulai dari niat. Dari niat. Karena kenapa? Karena gini, ini adalah kejadian saya 2 tahun yang lalu ketika keluar dari radio. Wah, ini based on true story. Based on true story. Karena keluar dari radio, terus udah gitu kangen sama siaran. Nah, Kangen sama siaran yang biasa ngocoblak gitu, bla 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 bla, ketemu sama orang gitu ya, ngegali apa inspirasinya dari orang-orang yang ditemuin, jadi bintang tamu dan sebagainya. Ini tiba-tiba dead gitu, mati seketika gitu. Wah, kurang kangen ya jeung siaran ya, bikin apa ya? ada Oke. yang hilang. Nah, gitu. Udah gitu mikirlah, oke, kita beralih ke YouTube gitu ya. Oke, ke YouTube sama Spotify gitu. Hitung-hitung siaran lahnya gitu kan. Siaran kan biasanya nggak ada visualnya, lumayan tas Spotify. Tapi aku juga pengen ada visualnya, bisa ke YouTube juga gitu kan. Nah, udah di ceritanya teh udah di set sedemikian rupa. Saya mau ngundang ini. Oke, sip, udah gitu. Tiba-tiba 1 minggu setelah itu terlupakan, hilang gitu ya. Setelah itu kepikiran lagi nih gitu ya. Terus udah gitu ada tawaran yang lain atau kerjaan yang lain, hilang gitu. Nah, ketika ada kesempatan kemarin COVID-19 di awal-awal ya, itu teh kesempatan buat saya mah gitu. Sama. Ini juga tuh. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini ya. Ya. Ada COVID masuk. Ingat, cicing ngeri mah. bener, inget Maret 2020 teh ya, udah mah berhenti dari radio, terus kangen pisan ya, pengen ketemu sama teman-teman gitu ya. Kayak konsep udah ada tapi tidak bisa terrealisasi wae satu dan lain hal gitu ya, karena itu dia tadi tidak dibarengi dengan niat. Ketika Maret itu kangen banget sama teman-teman, kangen banget pengen siaran, diniatin bismillah gitu ya, bikin konten teh yang belum terrealisasikan. Udah gitu waktu itu teh lagi zaman-zamannya podcast. Bikin podcast gitu ya. Udah gitu teh karena Maret, April, Mei diniatin. Oke, sip, kalau gitu saya bikin deh gitu ya.
Mei ketika diniatin ada itu teh jalan teh gitu ya, disupport tempat lah, bintang tamu teman-teman yang saroleha gitu ya. Jadi saya punya konten namanya Janjian Nongkrong di YouTube. Nah, si Janjian Nongkrong ada. Saya udah nonton. Saya belum baru tahu. Ya. Boleh nanti Cek di nonton YouTube ya. Oke, boleh nanti nonton biar view-nya nambah. Si Janjian Nongkrong. Jadi ketika itu teh alhamdulillah disupport banyak orang gitu. Udah gitu teman-teman juga gitu. Udah dibikin gini kan alhamdulillah ya. Dari mulai misalkan ada cibiran dari sana sini gitu. Yud, naon sih cenah. Makanya podcast aya videoan gitu. Tapi ya biarin aja lah, kayak sama podcast versi orang gitu ya. Maksudnya teh ya boleh teman-teman juga boleh punya definisi podcast. Kumaha tapi orang mah podcast dah. Video on demand broadcast gitu ya. Gitu. Jadi aya videona, aya audionya gitu kan. Udah gitu episode 1, episode 2 tayang gitu ya. Alhamdulillah seneng banget akhirnya terrealisasi lah si mimpi-mimpi itu lumayan 1 tahun teh gitu ya. Udah gitu di pas episode kedua tayang gitu ya, baru trailernya ada yang ngehubungin gitu ya. Terus ada Kang bikin di sini dong, cina gitu. Dari mulai itu teh ya gitulah. Semuanya kategori romantik gitu sebenarnya. Iya gitu. Di sini aja, di situ aja. Bener. Dan alhamdulillah kemarin juga diajak ngobrol, sharing sama teman-teman media lain juga sebagai motivasi cenah buat anak-anak muda di Jawa Barat. Oh ya, hayu dengan senang hati ya. Gitu. Jadi si Janjian Nongkrong ini tuh udah satu seasonnya tuh 13 episode dan alhamdulillah 13. Jadi dengan berbagai bintang tamu yang juara lah pokoknya mah gitu. Itu susah nggak sih ngehadirin bintang tamu kita? Lumayan susah ya. Lumayan susah itu tuh, tapi alhamdulillah ya saroleh si itu Maya dikasih kesempatannya teh ada MC, terus ada Askar Ketrokers juga, ada Ian Kanlah, ada Abimanyu Jurnalisa, ada Ayusi, ada Desi Lau, ada Hani, ada Bagus Au, MC Wedding, terus ada Anggi Durian. Wah, pokoknya banyak lah, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Next mungkin teman-teman ya di sini ya. Amin. Kita muncul. Kita panjat sosial. Panjat sosial. Panjat. Ya ada. Panjat. Di masa pandemi ini mah kuncinya ada 2, kolaborasi sama inovasi ya. Nggak bisa sendirian. Iya, kita nggak bisa sendirian. Bisa sendirian terus ya. Kamu bertiga tidak bisa sendirian. Ya, Saya bisa. Nggak bisa nyen acara siga kieu sorangan bisa sih, tapi nya effortnya gede banget. Tapi kalau misalnya kita babarengan kan terasa ringan ya. Filosofi sapu lidi, kalau hiji mah aduh lila, kalau banyakan makan wah, lebih cepat tuntasnya. Ya, jadi kamu jadi berguna. Jadi kita berguna, nak. Satu lagi Kang, ini Ya. tadi ya tuh mantap tuh bisa ngundang ini. Tapi ini agak ngomongin ke budgeting kan. Itu pas satu sesi itu habisin budgetin berapa Kira-kira untuk? berapa sih untuk alhamdulillah Rp0 ya. soalnya ini juga jadi deg-degan kita tuh ini harus berapa Karena gitu. kan ada pembanding kalau misalnya ya gitu. Asli Rp0 gitu ke teman-teman juga. Aduh punten banget ya, nggak ada budget tapi udah gumaha gitu ya, kieu mah gitu. Ya paling disupport sama tempat yang ngasih makanan, minuman dan sebagainya. Terima kasih lah kamera. Terima kasih Jusbar. Terima kasih Amrita gitu ya. Terus ada juga teman, ada Fajar kameramen, si Atama segala bisa gitu ya. Jadi dari mulai editing, dari mulai kameramena, pokoknya one man show ya. Si Atama all in gitu ya. Udah biasa. Untung dibantu sama Fajar. Sahabat baik juga ada Kang Ipan. Geus buka studiona. Ditanya di MC ya. Guys. Ipan, one man show. Etama, mari kita doakan semoga orang-orang yang mau ini ya, diringankan hisabnya. Amin. Cepat masuk surga. Amin. Kita mewakafkan diri. Kebiasaan itu mah ya. Ayo. Saya udahan ya. Kayaknya cukup di sini. Enggak, ini bagus pisan. Kalau kata aku mah nya iya teruskeun. Teruskeun. Ini
tayangnya berapa lama sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu minggu sekali. sekali. Kak. 2 minggu sekali. So konsisten, insya Allah kayak gitu. Ya. Insya Allah. Ada yang mau nanya tadi ya? Iya dari Instagram ini Oke. atas nama Aci_Laogi Pare-pare itu. dari Parepare. Halo Parepare. Halo. Wow. Jauh sekali. Pertanyaannya, apakah konten-konten prank sama dengan sebarkan hoax? Keren. Menyerempet ya, karena itu teh sama dengan membohongi orang. Kalau dari definisi saya mah gitu ya, kan nggak bodoh jelema ya, kan? Itu sama dengan bodoh. Itu sama dengan apa ya, mempermainkan gitu ya. Kalau kata aku mah ya menyerempet hoax sih gitu. Diajakin gitu, yuk bikin yuk, kita bikin konten prank gitu. Nggak mau ah. Nggak mau ya? Kalau ada yang ngajak gitu, Nggak mau ya? insya Allah mau. Khawatir gitu, Iya. maksudnya teh gitu ke orangnya gitu. Apalagi kan kalau sampai direkam dan dimasukin ke Iya, YouTube, sampai kapanpun ada di YouTube. Bener nggak sih gitu, Iya, men? betul. Aib teh gitu Iya. kan, ditinggali deui gitu. Kamu enak dapat ya AdSense. Nah, gitu. IC korbannya kan dapat naon, dapat KRA seumur hidup deh gitu. Di browsing misalkan Agung, di prank. Terus saya kamar tapi ka iraha wae ge, kecuali mun kantor Google tutup. Iya. Kata Benar-benar. Ada lagi? Sembako prank tuh. Siapa yang mau nanya? Dari Uma ada nggak nih? Nggak kebaca ya, sampai bacain. Oh. eta nu warna orange meureun ya, bukan? Uma, Pertanyaan. oh enggak, menonton, masih Oh, menonton. menonton, alhamdulillah. Oh, iya. Buat sobat Uma, Uma, misalnya nanya, ada yang mau ditanyain? ada yang mau Langsung tanyain, aja. Uma? Tahu mau berinfak dan berdonasi juga Nah, boleh. betul. Aktifkan fitur infaknya. Nah, eta sok atau infak ya sekarang mah. Biar lancar geura sok urusan teh kabehnya. Iya. Amin. Kalau bulan Ramadan apa aja nih kegiatan yang udah terjadwal selama ini? Kemarin Ramadan di rumah saja ya, karena mengikuti anjuran pemerintah. Untuk tahun ini? Kalau misalkan bulan Ramadan kali ini ya insya Allah lah kita ikhtiar kira-kira apa nanti. Ada beberapa sih kemarin teh teman-teman dari hotel yang nawarin konsep Kang Yudi bikin ini yuk, Kang Yudi bikin ini yuk gitu, di ngaramikeun lah gitu. Iya, iya. Jadi sebelum buka puasa teh ada dulu konten yang disiarkan gitu. Gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Ada beberapa teman yang menghubungi beberapa hotel gitu. Ya semoga aja terrealisasi ya. Jadi lumayan siar sambil cuan gitu ya. Kan. Mudah-mudahan habis ini juga nanti sama sahabat baik bisa berkolaborasi lagi ya. Ah, Iya, siap, ayo dengan amin. senang hati, dengan senang hati. Ramadan. Ayo. Karena panjang banget. Panjang banget. Oke. Saya merinding banget ketika diajakin Ivan waktu itu takbiran bareng ya, Pan Oh ya. iya, iya dulu pernah. Itu Tahun yang lalu merinding itu ya? banget. Tahun lalu. Alhamdulillah. 2019. Virtual. Virtual. Oh, Takbiran virtual luar biasa. Saya merinding sih aslina ketika ketika live sama Ngajak. Ivan. Ngajak. Ngajak. Ci. Ngajak. Nah ini kan semoga infrastrukturnya udah oke banget nih ya, ada beberapa platform gitu ya. Jadi lebih mantap Kevin. Iya boleh nanti ya. So, kemarin mah berapa? 10 orang? Berapa orang? Iya, Kita nama 10 teh? orang. Tah, angke mah 100 gitu tah. Iya. Takbiran teh. Amin. Ya, bismillah ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Ada lagi nggak? Belum. Belum ada. Sok yang nanya nanti dapat hadiah Cie. 10.000 Iya. rupiah OVO. Nanti yang nanya selanjutnya dapat 10.000 dari yang sebelumnya. Nah, sampai terakhir aja itu. Terus we gitu sampai Terus, Anggun gitu. jadi duta sampo lain. Iya. Jadi gimana kan Ipan? Apa? Banyak lagi atuh. Ya capek. Kalau kan- Capek. Minum dulu, jadi makan dulu. Sorry. Makan dulu. Makan dulu makan. Iya. Ini ada dari Bunda Dari Alita Bunda. Kue. Jadi Yeay, thank you so tempatnya di Jalan much. Venus Raya nomor 32 Bandung. Oh tuh jauh tinggal di Venus coba. Planet Itu lain. nggak ada di bumi mah. Iya, benar. Baik. Ada di bumi. Makanan orang Venus teh kieu gini kan tarik. Sawal gini kan ya. Bunda aneka kue. Asik. Jalan Venus Raya nomor 32 Bandung. Asik. Telepon 022 663. Edan, Edwin dia keren banget. Anak radio nih kayaknya nih. Enggak. Anak radio CBL kayaknya nih. Radio Oh, kamu. banyak Insya Allah ini. Banyak. Saya baru tahu bahwa alien-alien di Venus kan gitu. Iya. Terus iya pisang Kelapa bolan ayam. gitu. Iya, Alhamdulillahnya. di Venus. Ternyata sarwa juga orang di bumi iya. Seorang sama. Sama juga, ya. Sebelah planet.
Planet Pluto. Foto orang. Oh, ini beda-beda planet. Iya. Apakah Pluto kamu kamu juga alien deh. humanoid yang didatangkan ke bumi untuk memata-matai kita? Wah, Masih rahasia, nah. seru nih. Ayo dibahas yuk. Panjang Oke, nih. kita lihat dulu nih evidence-nya dari area 50 sampai 51. Gitu. Kayak ada yang nanya, nggak ada, terusin aja Kang Ajil. Tuh, makan lain. Habis mentok ya. Cik mikir atuh lah. Oh, Lihat. Makan dulu. Makan dulu aja santai. Ada iklan? Iya, Ah, sok boleh. boleh. Kang Yudi, Ya, itu di Jabar ya? Jabar Prop. Sama Diskominfo itu di bagian apa sekarang Kang Yudi? aku teh sebagai konten strategis atau biasanya disebut konten kreator itu di bidang informasi komunikasi publik. Jadi di Diskominfo Jabar gitu. Jadi kita teh punya satu tim yang luar biasa 24 hours ya kerjanya teh. Asli 24 jam gitu ya. Jadi karena kenapa 24 jam? Karena kan berita-berita dari Jawa Barat tuh tidak mengenal waktu. Iya. Kalau misalnya ada korban bencana atau Iya. korban apa gitu ya, harus langsung diberitakan gitu, harus diinformasikan. Terus kita juga kan kalau ada juga nih ada Jabar Sabar Hoax namanya yang Betul, buat ya, nangkal Sabar hoax Hoax, gitu. betul. Nah orang-orang kalau misalnya kena hoax nih misalkan bisa laporan ke situ, bisa 24 jam juga gitu lewat hotline-nya gitu. Awas Ipan, kamu jangan nyebar. Ada yang bisa dilaporkan. Ini tapi gini Kang, saya juga mau nanya kan kan kita juga itu harus itu kan apa ya? Itu bahasanya itu buzzer atau apa gimana? Buzzer. Gitu. Akan juga ngurusin kayak gitu juga nggak sih Kang di content planner itu? Kalau konten Oh enggak, kalau misalnya si konten plan mah tidak ngebahas tentang SDM-nya. SDM-nya kan buzzer tuh SDM ya, Ya, kalau SDM. bisa dibilang mah gitu ya. Kita mah soft-nya, bagian soft-nya kayak misalkan konten apa nih yang bakalan kita bahas, terus ngerencanain kira-kira apalagi nih kayak bikin podcast misalkan. Kan si konten pemerintahan ini tuh ada yang lewat Instagram. Kalau buat Instagram kan itu bisa bikin feed kayak motion grafis, infografis gitu. Kalau misalnya podcastnya kayak gini, ngobrol tapi dengan misalkan dengan kepala dinas tentang program-program, misalkan pesantren juara. Nah, ngobrol misalnya teh gitu sama yang berkaitan dengan program tersebut gitu. Terus ada yang namanya video streaming. Misalkan kalau misalnya ada acara-acara Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda gitu. Ataupun yang lain perangkat daerah di Jawa Barat yang pengen di live streaming, itu tugasnya dari IKP kayak Humas Jabar lah gitu. Lumayan, Emang Humas sebenarnya. Jabar sih. Padat sekali. Lumayan, tapi itu teman-teman yang kerja. Saya juga. Hanya menyalurkan ide gitu ya. Maksudnya nggak bukan kerja saya doang, tapi banyak orang. tim. Nah, teamwork. Tuh, jadi kita butuh tim kan Ipan. Iya. Oh ya, ini baru berapa? 5 orang? Boleh mau. Tambah deh, Ivan 20. Iya. Mungkin buat teman-teman mau gitu jadi tim saya. Jadi open recruitment itu kan. Open recruitment ya. Oh, ini Umur nih, 21 tahun ke atas, pria dan wanita memiliki SIM A dan SIM B bisa ditempatkan di mana saja. Jadi salah satu itu Pak. Biasanya Oh, gitu. ini. Ada dari Sok, ada. bukan nanya nih, dari Abu_Atarizafran. Kang Yudi kapan-kapan kolaborasi sama Humas PPS Jabar kuy. Wah, mantap atuh. Kuy banget dong. Baik banget, DM aja sahabat baik. Ayo bisa buat baik lah. Ada manajemen fee gitu. Tolong ya. Jadi karena ini live-nya di Sahabat Baik, jadi tolong nggak hubungin Sahabat Baik. Jangan Wih dong, masa iya nggak kuy ya? Kata saya juga kan kolaborasi mas sama siapa Sama aja. siapa. Collaboration. Sok, langsung aja ke sahabat baik deh. Iya, baik langsung. Nanti Ya. dari sahabat baik wasilah. Nah, itu Caranya udah ribet. Ini birokrasi kayaknya panjang Tapi banget. dari- Udah DM aja ke saya gitu. Lebih gampang ya. Lebih dari birokrasi publik ya. Apalagi Ada Lanjut lagi yang dari nanya. Mimi_Damayanti. Nah, mau tanya nih, bagaimana caranya bikin good mood instantly saat harus tampil padahal aslinya kita lagi nggak mood banget. Ya. Pernah Kita nggak sih, Kang biasanya gitu Yudi ngalamin itu? Mending cancel tugas atau maju terus? Waduh.
Kalau saya kenal akun ini, orang ke misalnya putus cinta ya, terus kudu MC gitu kan, atau orang baru bersedih nih karena misalkan naon tanaman nu 100 jutaan misalkan tanya mau potong atau apa gitu ya, kita teh sedih ceritanya tapi kita harus perform gitu. Nah itu dia. Jadi apa sih yang ngebuat kita biar changing mood biar cepet gitu ya? Gini, kalau saya punya triknya seperti ini, ketika kita lagi sedih atau kerambek gitu ya, terus kita teh harus perform ya, cari minta waktu 10 menit atau 5 menit untuk menenangkan diri dulu. Ya, biarkan si mood kita teh sok teu naon, ambek-ambekkeun heula selama 5 menit atau 3 menit lah. Kalau misalnya dikasih waktunya 10 menit, 5 menit pertama ambekkeun heula sok, kira-kira apa gitu. Tumpah ruahkan dulu. Kasaha itu teh. Bebas, terserah. Tapi kalau boleh mah, ya itu dia ya, ke hal yang positif gitu ya. Bikin karya kah, naon kah gitu, bikin lirik atau sajak, puisi dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya musisi ya bikin lagu gitu dari kemarahan itu. Itu udah gitu 5 menit kemudian, nah kita baru tenangin. Kira-kira apa yang bisa bikin kita senang? Contoh, let's say si coklat teh cenah disinyalir bisa merubah Bikin mood gitu ya kalau kita makan coklat teh cenah. Nah, cobaan atuh gitu. Kalau saya mah biasanya ya kalau misalnya mau changing mood, kalau nggak ngobrol sama keluarga, either itu istri atau orang tua gitu ya, main game lah. Gitu. Main game. Tuh, beres, karena main langsung game buat Main mood game. berarti cuy. gitu. Dibuat mood, changing mood itu instantly itu emang susah pertama-pertama, naon sih bro, cari jalan ninjanya apa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita mendapatkan hal yang serupa juga, jadi terlatih gitu. Oke, kita teh punya waktu untuk ambek-ambekan atau bersedih teh, 5 menit ya, sok maksimalkan heula gitu. Udah gitu baru 5 menit kemudian kita yang akan tampil, ya. Karena kalau misalkan kita mah sebagai artis atau performer, kita kan punya 2 panggung, istilahnya mah dramaturgi ini teh. Jadi kita ada panggung depan, panggung belakang. Panggung belakang ini adalah kita sebagai kita aja, diri kita. Sebagai misalkan Yudi yang biasa-biasa aja, yang di rumah gitu. Tapi kita punya panggung depan, ini sebagai Yudi Raven yang MC. Gitu. Kan gini ceritanya. Kan tukang beca ge cenanya kalau kata Kang Ibing di imah tengah beca, bener tuh gitu kan. Sama seperti MC atau penyanyi da di rumah ge belum tentu dia MC naon di imah coba. Gitu ya. Mama, apakah mama? Itu mungkin ya. Oke, tiba-tiba baik Ibu Bapak, saya akan memasuki pintu kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, enggak gitu kan. Nggak mungkin juga MC gitu. Jadi kita punya 2 panggung. Teori dramaturgi ini membagi kita menjadi 2, kita sebagai diri sendiri dan kita sebagai performer, seperti itu. Jadi seprofesional kita as a performer, kita harus bisa nge-changing mood gitu, merubah mood kita. Jadi temukan mood kamu apa? Ya, kira-kira itu mah kuncinya teh ada di diri kita sendiri. Kita teh biasanya seneng teh apa, misalkan dikasih kejutan gitu atau apa gitu. Saya mah minum soda atau naon gitu. Saya udah tahu sih. Apa? Lamun dipangmelikeun batu mereka. Jadi mood nih. Kamu mau mengubah mood saya? Malas. Ada lagi nggak? Belum. Oke. Ini berapa jam sih? Durasinya? Sudah lama ya? Belum, baru. Ini baru setengah jam ya? Ya, setengah jam. Setengah jam, alah. Kalasa bener ya. Mantap, setengah jam. Tanya dulu ya, sebagai MC profesional. Pertanyaannya Oh ini Wek, ngomong-ngomong tentang kan ini juga dia tuh aktif sebagai vokalis juga ya? Oh, masih vokal. Masih tapi itu payu. Vokalis sekarang. Wedding masih? Wedding masih. Tapi sekarang lebih ke apa ya, ngurusin jadi kalau misalnya ada yang yuk ada band ada gitu sebagai talent koordinator lah sekarang mah gitu. Kalau dulu kan nyanyi juga, sekarang mah lebih mengurangi untuk nyanyinya gitu. Karena geus teu pede gitu. Nah, itu pede. Nggak tahu kenapa ya, seiring dengan berjalannya waktu lebih pedean MC daripada nyanyi gitu. Tapi lebih enak nyanyi, lebih enak MC.
lebih enaknya MC lah duitnya gede. Iya sih. Udah ya. Beno duitannya. Beno duit. Kan lamun ngeband mah sok misalnya 10.000 dibagi 5. Kalau MC mah 10.000 nya sorangan gitu. Gitu. Nggak ada manajemen lagi ya. Langsung masuk. Ya jadi MC cuy. MC rapper. Saya mau ini aja nanti mau berkelas di Mang Yudi. Asik, Ya, asik. buka kelas. Orang tanya gitu, kita bukan kelas ya, kita kelas public speaking. Ini. Karena kita gitu juga Kang ya, karena kan Ya. kita butuh juga nih kelas kayak gitu. Untuk teman-teman juga kan kita banyak nih volunteer-nya udah ada 27 kota. Oh, alhamdulillah tuh. Cara volunteer tuh kita udah 27 kota. Jadi emang biasanya kita bikin webinar secara Zoom meeting. Tapi sekarang emang nyobain dulu untuk akan ada keberlanjutan ke depan. Oh, oke, sok atuh kalau gitu mah ya. Insya Allah ayo dengan senang hati untuk teman-teman di 27 kota kabupaten mah. Ya, langsung kita go kan nanti basic-basicnya gimana caranya biar percaya diri, biasa gimana caranya biar kita tidak stage fright atau yang disebut dengan gugup. Ya, biasanya kan kalau misalnya di depan banyak orang yang tidak biasa tuh biasanya stage fright atau kaget gitu. Mahaya, gimana caranya untuk mensiasati itu gitu. Terus gimana untuk berbicara menyampaikan ide-ide berdasarkan pointer-pointer. Jadi biasanya kan suka ada materi yang segede gaban gitu ya, 5 lembar gitu yang harus kita kuasai. Kita bisa ngambil poin-poinnya aja terus kita elaborasikan dengan pengetahuan kita gitu. Itu emang penting bisa ya. Penting. Apalagi untuk para volunteer. Ya kalau Iya. volunteer kan pasti menghadapi banyak orang gitu. Apalagi kita juga kan balik lagi kita juga kan ada fundraisingnya. Kan Iya. gimana orang lain tuh emang program kita tuh tersampaikan itu sih. Ya itu. Kan kita harus dengan bahasa yang baik, publikasinya yang baik. Betul. Tapi selama ini masih suka gugup nggak kalau menghadapi audiens? Pasti. Itu selalu ada. Maksudnya gini, either itu yang pertama kali baru nemu panggung atau yang udah beberapa kali di panggung, itu pasti ada kegugupan. Dan misalkan itu mah cuma intensitas doang. Kalau misalkan yang baru-baru mah mungkin dari 1 sampai 100 tes 99 teh gugup ya gitu. Tapi kalau misalnya kita as performer yang biasa, misalkan setiap minggu MC ataupun setiap hari melakukan public speaking, mungkin si kegugupannya ini 1 sampai dengan 15 lah gitu. Gitu. Berkurang ya. Karena 15 ini siapa tahu nih ketika kita ngobrol di depan, ternyata di depan kita teh mantan gitu kan, atau Mantan misalkan terendah. gitu kan. Tekan itu teh. Ketika kita udah siap dengan materi-materi kita teh pasti harap teh Buyar ini gitu. langsung kan teng. Nah, itu dia kegugupan 1 sampai 15 teh skalanya bisa jadi tah gitu. Tapi menghilangkan kegugupan gitu, nervous pertama biasanya menjadi seperti apa? Saya mah ngobrol. Ngobrol. Biasanya gitu. Ketika gugup ya, misalnya saya pernah waktu itu adalah punya acara di mana teh Lain Sabuga. Gak sibuk waktu itu teh ceritanya teh MC, bintang tamunya teh adalah band Dragon Force. Oh. Gitu teh kan kelas banget dunia dan itu gratis. Jadi banyak banget yang namanya masyarakat dengan berbagai kalangan teh datang untuk ngelihat si band itu. Kurang lebih berapa ya waktu itu ya penontonnya? Ada lumayan lah. 3.000 mah mungkinnya. Mungkin ratusan lahnya, berenang ratusan ribu beren gitu ya. Itu juga. Nah, gugup kan ceritanya karena banyak banget dan MC itu sendiri, bayangkan gitu ya. Di stage yang begitu badak, MC sorangan gitu. Kalau misalkan ada tandem, itu kita bisa berbagi kegugupan. Ya, atau enggak kita bisa berbagi gitu di tanggung berdua. Ini semuanya sendiri gitu ya. Bayangkan 300.000 semuanya tertuju pada satu orang. Kalau dua kan lumayan lah bisa dibagi gitu kan. Bisa tiktokan ketika kita misalkan nggak ada materi atau abis ide langsung silakan Ivan misalkan Ivan langsung ngomong gitu ya. Silakan Yudi gitu kan saling. Tapi misalnya sorangan kumaha gitu ya. Itu gugup langsung. Wah, gugup deg-degan lah naon lah gitu. Nah, alhasil saya harus cari cara nih, cara gitu ya. Ngobrol-ngobrol di backstage sama teman-teman. Sama artisnya malah sama si Herman Lee kalau nggak salah gitaris
gitu. Ngobrol. Pakai bahasa Inggris teh, English teh. Bari jeung gugup, "Hey, how are you?" gitu kan. Oke. How are you? Terus how about your day gitu kan yang sebenarnya teh ieu naon sih cenah jelemanya cenah SKSD teh ya gini kan. Tapi itu cara kita untuk nge-share kegugupan kita gitu. Untuk mencairkan kita ari geus pede ngobrol jeung bahasa jeung orang bule mah meureunnan pede ngahadapin orang-orang ini ge, tapi beneran setelah itu wah pede we gitu. Gitu alhamdulillah gitu. Banget. Percaya diri harus di building. Ya, Betul. harus di building gitu mah. Diciptakan, tidak Dipaksakan bisa dipaksakan kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, diciptakan itu bisa jadi backgroundnya adalah dipaksakan dan ya dengan natural gitu. Tapi kalau mual-mual gitu suka nggak? Enggak, kalau sampai mual-mual mah enggak. Alhamdulillah. Akhirnya dia. Saya mau bikin acara di ada salah satu studio gitu. Jadi saya mesti jatuh ya gitu karena gugup sakit perut. Ayo bagaimana sih? Pantesan aja. Jadi saya sakit perut. Digantikan ya. Ya itu banyak kadang baik. Aduh, udah minum segala diinum dia diinum. Hati-hati loh, kepanikan itu biasanya menyebabkan kita jadi worse gitu ya. Jadi bahaya ke kitanya gitu karena kita panik minum apa ya penenang taunya gitu kan ada efek samping apa gitu yang menyebabkan kita teh nggak maksimal tampil teh gitu. Lebarnya nah bet minum misalnya lagi gugup minum Yakult atau gitunya bergejolak di sini teh Masalah ya. bergejolak gitu. Boleh nyebut merek ini teh? Boleh. Enggak apa-apa. Yakul boleh kita. Jadi kita kan butuh sponsor. Yakul apa? Siapa tahu. Siapa tahu Yakul mau. Minum Yakult tiap hari. Iya, Kang Yudi. Ya. Kalau misalnya nih ada kita misalnya yang benar-benar masih malu gitu untuk bicara, walaupun itu bukan di depan ini masih malu gitu. Nah itu gimana sih biar biar mau bicara gitu, biar nggak bingung juga apa yang mau dibicarakan gitu ketika ada di satu forum ataupun ketika ketemu seseorang gitu kan, masih ada yang malu pendiam gitu kan gitu. Padahal semuanya bisa bicara gitu. Apa nih Iya, kira-kira? itu teh saya banget waktu antara SMA sama kuliah. Itu teh saya teh malu gitu ya buat ngobrol sama orang-orang teh gitu ya. Aduh, mau ketemuan misalkan teh sama teman gitu ya, mau ngebahas apa ya kira-kira sampai gitu. Jadi biasanya saya mah tapi ini kayak cerita-cerita yang kayak yang biasa aja tipsnya, tapi it works gitu. Kalau kata saya mah ngobrol di depan kaca teh gini kan. Gitu ya. Ngobrol di depan kaca teh bener-bener waktu SMA teh. Baik, saya perkenalkan, saya Yudi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bla 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 gitu. It works gitu. Ketika kita teh hanya kela enu salah misalnya gitu. Jadian lagi dari awal, ulangi lagi dari awal. Ketika kita salah misalkan teh udah saparapat nih, salah. Better balikan lagi dari awal. Biar kita pede dari kita teh. Jadi kalau misalnya kita ngulang-ngulang lagi teh kan otomatis terekam di sini jadi template. Kadang pernah nggak ngerasain kita teh ngomong tanpa dipikir, tapi itu teh bener. Itu teh hasil dari kita ngapalin. Gitu. Diulang-ulang terus ya. Gara diulang-ulang terus. Jadi repeat terus aja sampai di otak kita teh kayak template gitu. Jadi misalnya ngomong teh halo perkenalkan nama saya Yudi Reven dari bla 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 bla. Norolong terus gitu. Gitu. Itu karena template kita yang udah kita pelajari atau kita persiapkan gitu. Berarti ngobrol sama kaca dulu gitu. Ngobrol sama kaca, kalau nggak banyak-banyak ngobrol sama teman. Tapi ingat ngobrol sama kacanya sendirian ya. Kalau ada teman kan bisa disangka kita kenal. Ya kalau misalnya nggak sama kaca juga sama teman aja. Sama teman aja ngobrol aja, sok ngobrol ke naon we gitu. Apapun gitu. Saya teh ya waktu dulu teh pengen ikut yang namanya sekolah public speaking. Saya masih ingat dan saya juga ini nyerita ke Mas Ari. Semoga Mas Ari ingat.
Kan dulu teh ya sekolah radio teh yang paling hits teh adalah DJ Ari dulu teh ya. Betul. Nah itu teh ada di jalan Sukan sama. bukan, itu mah DJ Ijul. Oh, Eta mah bener-bener. Emang bener-bener DJ gitu mah. DJ Ari teh dulu teh di yang BEC gini kan. oh iya. Yang BEC yang ada Oh, iya. studio Oh, studio iya. Kana di situ teh. Karena ya. Studio Kana. Nah, saya teh kan suka ngeband sama temen-temen di SMA teh ngeliat IC DJ Ari teh di situ kan ngajarnya teh tempatnya teh. Jadi setiap beres ngeband teh ngeliat di kaca, oh orang-orang enak ya belajar tentang public speaking, belajar jadi penyiar radio dulu mah. Saya teh pengen ya karena himpitan ekonomi teh ya gini dulu mah ya, jadi mau mungkin lah masuk ke DJ Ari, duitnya nggak ada gitu kan, Lumayan kayak ya. gitu lumayan gitu waktu itu teh. Nah mensiasatinya adalah ketika si Mas Ari ini bikin coaching klinik gratis, didatangan ke orang. Didatengin. Selalu ada jalan. Ya. Iya, betul. Waktu itu ingat si Mas Ari teh bikin di Piset Mall. Oh, episode. Piset Mall yang ini gitu ya. Datang orang teh datang. Terus wah belajar, oh gini ya, oh ngerasain gitu. Udah gitu dia teh kebetulan pas saya kuliah teh dia bikin juga di UPI. Datang saya ngebelaan teh ya gini kan ya, datang terus belajar, oh gini ya gitu. Nah terus ada kesempatan setelah di UPI kuliah, ceritanya magang di radio. Jadi ngelihatlah teman-teman penyiar senior yang lain teh, oh gini ya, dari situ kebentuk sendiri. Gitu, percaya diri, ngomong, otodidak teh bener gitu. Karena ya itu dia dari ATM teh ngamatin orang-orang lagi ngomong, oh kayaknya si Geno Gelonya ngomong di jero box gitu sorangan gitu ya waktu itu mah gitu ya. Terus kok bisa ya ngomong sendiri tapi kayak ngobrol banyakan gitu. Terus seserian gitu kayak yang seru gitu. Gimana ya caranya ya gitu. Pas dicobaan teh pertama-pertama gitu ya. Nah, itu rame itu juga si teteh eta kalau bawain acara gitu nanti si si AA eta gitu ya. Dicoba deh sampai ke aku teh latihan kayak ketawa yang enakeun teh kumaha gitu biar orang-orang ketawa teh gitu ya. Kayak gitu. Oh, kayak ini formulanya ini gitu. Oke, dicatat sampailah terbentuk gitu waktu itu teh. Matang. Jadi emang berusaha proses. Jadi Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau baca buku gitu sering. Jarang euy. Oh gitu. Jarang justru kalau misalkan baca buku teh adalah untuk confirming. Jadi nyak itu kieu gitu. Pas lihat buku teh, oh iya bener caranya tuh gini gitu. Nyak itu kurang teh udah bener gitu. Selama ini teh panduannya, oh oke. Oh ditambahin ini, ada yang kurang ternyata ini gitu. Jadi si buku mah sebagai sarana pendukung lah, support system lah kalau misalnya kita ada yang lupa. Kalau enggak, kita misalnya lupa lagi nyapa audiens teh apa ya rumusnya gitu ya, kan ada rumusnya gitu ya, salam terus memperkenalkan diri apa gitu ya, pas baca buku teh oh iya benar ini gitu. Jadi cuma sarana untuk reminder doang. Luas. Oh, mantap Tentang juga. public speaking ini. Panjang. Dan seru public speaking itu bukan hal yang berat dan susah, ini gampang beneran gampang asli gitu. Bikin kelasnya? Asal kitanya aja. Ya. Bikin kelasnya Hayu. wajib ini mah. Ya. Wajib. Soalnya satu betul. Kalau nanti ya. Sunah lah. Ya. Ajuin ya. Ajuin ke siapa? Ketua yayasan. Lagi nonton ini. Oh, ketua yayasan ini nonton. Tolong sapa ketua yayasannya. Halo. Pak Dadan Sumantri. Pak Dadan Sumantri. Tolong dibuat anak-anaknya ini setelah Asik. bersama dengan Kang Yudi Rever. Asik. Itu ketuanya mau nanya nggak? Tanyain ya. Belum ada ini orang kirim tanya. Udah kali ya ini udah lama. Nggak, satu lagi. Karena ini jadi Dua lagi, luas. tiga lagi boleh. Oh, Iya, jadi- gini kan, tadi kan punya band. Bandnya band apa dulu kan? Band indie juga. Macam dia. Band indie sama Ivan juga sama. Oh. Ya setelah kesini nah band indie teh maju wae gitu. Duitnya. lebih banyak ngeluarin duitnya daripada menghasilkan duit gitu. Nah, dari situlah beralih dari band Top 40 ya yang dimana manggung-manggung di kafe-kafe, di wedding-wedding, di acara-acara.
Tah, eta mah kan alhamdulillah ya menghasilkan gitu percuanan teh gitu. Oh, gini ya. Oke, bye-bye indie gitu. Bukannya aku tidak cinta dengan keindian, tapi aku lebih suka percuanan. Memang seperti Itu itu. dulu bandnya apa? Bandnya namanya? Apanya? Pas di Indie dan Top 40. Pas indie teh namanya Springfield. Terus pas Top 40 namanya Star Syndrome Oh. gitu. Star Syndrome. Oh, jeung Ipan juga. Ipan apa sama Ipan? Kokta. Apa itu? Itu gelap, itu gelap. Nah, sih Pan judulnya Pan? Lupa. Itulah ya. Jawab dulu. Menyaksikan. Bentar ada iklan boleh satu Oh, lagi. boleh. Sok nggak apa-apa, keluarin yuk, keluarin. Dari tujuh malam ya? Boleh yuk. Oke. Aduh, nanya dari apa? Mungkin ini ya kayak pesannya gitu buat yang nonton semua atau kita semua di sini gimana biar semuanya bisa konten nih, semuanya bisa jago bicara nih Itu tadi gitu. mau closing saya itu tadi. Jadi ini Sama kamu aja. Sekalian Nah, berarti sekalian. Om. Pesannya gitu untuk biar nambah kita semangat untuk kitanya semua gitu, biar untuk berani dan juga mau, dan karena semuanya kan udah sekarang mah terfasilitasi gitu, mudah gitu. Iya. Nah gitu gimana pesannya sih Kang gitu. Oke. Oh, rumah. Sip. Ngejawab yang mana dulu? Yang Uma yang ini. Oke. Uma dulu ada. Oh iya. Ada Uma, jadi ini dari Ian. Heeh. Sampai akhirnya dipakai untuk acara-acara itu, kita gimana ya memportofoliokan diri? Oke. Ini lebih ke materinya masuk ke personal branding. Personal. Ya, ketika kita sudah punya skill, ketika kita punya keahlian, ini saatnya kita buat personal branding. Personal branding ini bisa dari mana-mana. Contoh, ketika kita lagi nge-MC, foto atau bikin video gitu ya, terus posting ke media sosial. Jadi orang-orang ketika nyari nama kita teh, oh gini kan bener, ini teh MC gitu ya. Dibuktikannya dengan apa? Dengan event-event. Contoh yang paling simple adalah ada fotonya atau lagi nge-MC gitu ya. Kalau nggak ada videonya atau pas lagi nge-MC gitu. Gitu. Jadi ketika kenapa kita kenapa kita dipakai sama orang-orang buat nge-MC atau dapat kerjaan jadi public speaker ini ya karena beberapa portofolio kita yang udah kita bikin ya. Oke, dari mulai misalkan ya itu dia ketika kita ada kesempatan untuk mengabadikan atau dokumentasikanlah gitu. Karena itu adalah modal kita. Modalnya ya. Jualan kita. Kalau Senjata misalkan kita itu. bener, kalau misalnya sekarang kita dagang apa yang namanya? Dagang kue, Ya. kan ada gitu. Ya, si kuehnya ada. Oh, oke. Kuehnya teh di dalamnya teh ada coklatnya, ya. Kuehnya teh enak, renyah dan kalau digigit teh ada sensasinya gitu. Ya. Nah, kalau jasa apa? Ya, bener nggak sih? Iya. Nah, kalau jasa, naon sih dagang dongeng. Dagang dongeng, iya. Bener nggak sih dagang dongeng? Cenah. Iya, Cenah. makanya kita tegaskan dengan itu dia dokumentasi portofolio kita seperti itu. Jadi orang-orang juga ngelihat kalau misalkan oke, ada MC rekomendasi misalkan Yudi Reven, oke, cari di Google gitu ya. Udah gitu kelihatan oh ini ternyata dilihat ada yang lagi nge-MC gitu, ada yang foto pas nge-MC, oh bener berarti dia MC gitu. Oke deh gitu. Langsung DM price harga berapa? Oke. Hai. Langsung. Misalkan Fotonya foto MC ya. Foto MC, jangan lain-lain, betul. langsung nanya berapa sekali MC? 10 juta. Asik. Oke, Senin harga naik, Selasa turun lagi. Yang itu Dar, ini kayaknya bener 7 hari 7 malam nih, ada yang nanya lagi. Oke. Dari @faudal. Paudal. Oke. Kang, tanya Kang, Hah? bagaimana mencari materi untuk bicara di depan banyak orang agar tidak menyakiti perasaan orang? Soalnya saya orangnya kalau ngomong sering nggak kontrol gitu. Oh. Oke. Oke, ini kebanyakan ketika saya jadi MC pertama kali itu yang saya lakukan juga. biasanya gitu ya. Karena Jadi ketika bahan. kita ketika kita excited, Betul. kita kadang lepas kontrol. Nah, itu. Ya, karena wah, ini enak banget suasananya nih di panggungnya nih. Wah, udah perfect banget lah. Terus Udah kita tuh nyaman jadi lah. nggak kontrol Nggak karena kontrol. kenyamanan kita. Iya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ketika kita nemu event-event yang ternyata ada batasan-batasannya, regulasi-regulasi dan sebagainya gitu. Kita jadi nge-adjust
Ya. Jadi kita menyesuaikan diri sama acara yang kita bawakan. Gitu, yang tadinya yaitu tadi seperti intonasi, nada dan sebagainya, kita juga ngikutin. Gak mungkin acara formal dengan acara yang tone suaranya yang urakan. Iya. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, dari situlah kebentuk nantinya gitu ya. Dan kita juga bisa jaga nih, oke, mana yang do, mana yang don't. Iya. Pengalaman akan berbicara. Gitu, betul. Proses lah ya, Proses. semuanya. Ada lagi? Belum ada nih. Tanya? Di rumah ada. Di rumah. Ini juga lagi ada yang nonton juga nih di live Oh, saya. oh, Ada iya. Ami, Motiu, MUA Bandung, Utami, teman saya luar biasa. Kang Riki dari BPS Jabar. Wah, siap Wah, ini. siap. Masuk ke sini sekarang Oh, dari iya, sana masuk ke dari sini. sana. Siap Kang Riki, nanti kita bakalan kolaborasi Kang dengan Riki BPS siapa? Jabar ya. Dari Oke, ada Yan Irmov juga, Itu luar ada biasa lagi? pengusaha kuliner. Danu Graha, Enggak, MC nuhun. juga, Matthew Nuhun. Rodrik Chandra, luar biasa dari Jakarta ya. Oke, Wawangkong di mana Mang? Ini teh di Nuhun, Sahabat tadi. Baik. Syukur Studio namanya. Syukur Studio di Jalan. Jati Indah 5 nomor 3. Nah, Jati Indah 5 nomor 3. 3. Tah, sok hadiahnya langsung. Ya, udah kali ya? Udah. Udah ada lagi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makasih banyak buat teman-teman Siap. sahabat baik. Mm-mm. Terus juga Mang Yudi udah menyempatkan waktunya ini Mm-mm. di sela-sela Ya, kesibukannya. Thank you, thank you. Itu tuh sibuk, aku mah nggak bakalan sibuk. Makasih juga untuk apa ini? Enkua. Enkua Dua. juga Bunda Aneka Kue Yes, juga Syukur Studio. Jadi buat teman-teman yang mau ngonten di sini boleh aja. Di Sini aja. Syukur Studio. Oke. Jalan Jati Indah 5 nomor 3 Buah Batu Bandung. Tadi teh kata Ikram teh apa pertanyaannya sebagai closing statement teh? Pesan. Pesan. Pesannya adalah Ya. do what you want. Masih. Lakukan apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu mau. Yes, Ya, gitu. Saya Ivan Eke Wazilah pamit juga. Yudi Revan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi Nuhun banyak. Aduh. Siap, thank you. Lagi di studio? Enggak, ini di studio sih benernya kan ya.